Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di lantai bawah, juga yang menyaksikan ibadah pada siang hari ini melalui online. Shalom, yang berada di lantai bawah, shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini ya. Kasih Tuhan, semua lindungan Tuhan. Mari saat ini kita mau bersatu hati, kita berdoa bersama, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Seperti Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberi kami dengan segala yang baik. Kami bersyukur untuk segala anugerah kasih setiamu ya Bapa. Hari ini kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang sudah berbuat baik kepada kami. Layaklah Engkau dimuliakan, layaklah Engkau disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan selain kami mau bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, baharui hati kami, baharui hidup kami Tuhan. Oralaba syaka pakaralaba dara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa.
setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Oh, ralaba syakana ralaba daralaba. Amin, amin. Katakan ku yakin. Haleluya. Oh, terima kasih buat hadirat Tuhan. Katakan ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih yakin lagi kita katakan Engkau hadir ya Tuhan. Hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Engkau yang menerima kelepasan. Engkau yang menerima kesembuhan. Engkau yang menerima kemenangan, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa. Baik Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Kiara laba syaka daralaba daralamo. Kiara laba daralaba syaka daralamo. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Ralaba syaka daralaba daralamo. Jangan ada satupun yang berdiam diri pagi hari ini. Naikkan syukurmu di hadapannya. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan umatnya. Dia Allah yang senang dipuji. Bersyukur di hadapannya. Bersyukur. Kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Bahwasanya untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kesetiaan-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya.
badarala. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Melewati badai, melewati tantangan hidup ini, kami percaya Tuhan, tidak ada satu rencanamu yang gagal di dalam hidup kami. Tidak ada satu janji pun yang tidak tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur, tidak ada rencanamu yang tidak tergenapi. Tuhan, kami bersyukur, bahkan Tuhan, segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi umat-Mu Israel, kami percaya di siang hari ini kami juga menerima segala yang baik yang dari Allah terjadi atas hidup kami. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Kami bersorak, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Betapa mulianya Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau, Engkau yang menuntun kami kepada kemenangan, lepas kemenangan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Mulianya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu kami bait-Mu
Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi bersukacita di hadapan Tuhan. Kami mau bermazmur, bersorak-sorai bagi Allah kami yang maha mulia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena Dia Allah yang bangkit bagi setiap kita semua. Mari kita bersorak lebih lagi. Haleluya. Iblis tak pernah kalahkan
persembahan kita mau memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh sukacita. Amin. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami saat siang hari ini kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami sidang jemaat Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Kuduskan tangan-tangan kami boleh memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah pencipta.
kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang sangat setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu. Engkau layakkan kami untuk datang menghadap. Engkau melayakkan kami untuk sujud menyembah, memberikan yang terbaik dalam hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dengan apatah kami akan membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Hanya satu Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa mau hidup taat akan firman-Mu, sehingga itu akan menyenangkan Engkau ya Bapakku. Terima kasih, urapi setiap kami, firman-Mu, terlebih hamba-Mu juga, tapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, ialah firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terima kasih, biarlah kami membuka hati kami menjadi tanah yang subur. Dan hati kami diri kami di hadapan Engkau, untuk Engkau bentuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, pikiran kami, segala tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Thank you Yahweh. Terima kasih Bu Evi ngasih kesempatan saya. Oh haleluya. Sukacita? Aminnya lemes, banter. Sukacita? Nah gitu loh ya. Walaupun gonjang gancing gak karu-karuan, tapi kita melihat saja. Katanya sana sini pusing, apa lagu nih? Kita tetap ketawa ya, karena ketawa itu sehat. Amin. Oh puji Tuhan. Tema bulan ini saya tadi sempat diberi masukan yang luar biasa. Memang saya mungkin sedikit ada pengajaran ya, ini sistemnya pengajaran. Maka tadi ada inputan, Pak sebaiknya Bapak pakai PowerPoint. Lah itulah kelemahan saya itu gak iso PowerPoint. Tapi saya mau belajar ya Bu ya, tak belajar. Saya belajar Pak Aryadi ya. Pak Aryadi lah bikin PowerPoint kan apik gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita perlu fokus ya. Kalau kita enggak bisa fokus, pikiran kita kemana-mana, tepuk kepalanya, fokus ya, fokus ya. Jangan lihat yang lain, fokus kepada firman Tuhan ya. Saya sering sih ngalami, kalau tiba-tiba semua pasti ngalami dah, lagi gini konsentrasi ngelihat dengerin firman, tiba-tiba ada, oh iya tadi tak pateni ndak ya listrikku ya, komporku dipateni ndak ya, kacau dah. Nanti kok kerucuk-kerucuk, waduh nanti habis ini makan apa ya. Apalagi nanti yang itu MMC ada beberapa orang, wah nanti aku pergi terawas, wah dilundung naik mbuh apa wis, mulai pikirannya kemana-mana. Ayo sekarang fokus, otaknya ini fokus ya, fokus ya, jadi tidak kemana-mana. Oke, ke tema Roma 12 ayat 2, tidak kesuwen. Roma 12 ayat 2 temanya, tapi saya sukanya tidak membahas satu ini, tapi mungkin melebar. Tapi di poin Roma 12 ayat 2 saya menemukan 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, dikatakan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Poin pertama, janganlah, kalau boleh dikatakan, saya menjadi serupa dengan dunia ini. Ayo ngomong, janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kok kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat, kenapa kok kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Berarti memang kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita melawan atau menghilangkan blueprint awal daripada Allah. Setuju? Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ini terjemahan bebas. Saya tiru-tiru Pak Aryadi. Terjemahan yang lain, di terjemahan lama. Terjemahan lama dikatakan, kita menjadikan manusia atas peta teladan kita. Ada poin tadi, serupa segambar, peta dan teladan Allah. Satu lagi, TSI. Marilah kita menciptakan manusia supaya apa? Menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat Allah. Ini sudah lengkap kalau saya ngomong. Makanya firman Tuhan di Roma tadi katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia, tapi kita harus menjadi serupa dengan Allah, dengan teladan, dengan sifat-sifat Allah. Makanya temanya kan reset yourself. Ya, reset dirimu, kembali pada fitrah. Wah, kalau ngomong fitrah ya, kepada kodrat yang awal yang diminta oleh Allah, kita itu menjadi apa gitu. Nah, kalau kita sudah meriset itu, kita pegang. Karena firman Tuhan mengatakan, pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah ciptaan baru. Begitu kita ciptaan baru, otomatis baru itu harus muncul dalam diri kita. Kita harus ingat, terutama tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena tanpa terasa, sekalipun kita hidup kekristenan kita, mungkin kita sering ibadah, penyembahan, doa puasa, dan sebagainya, masih aja hidup kita tidak sesuai dengan rencana Allah. Sering melencengnya daripada lurusnya, ya. Nah, kemudian kenapa tidak boleh menjadi serupa dengan dunia? Karena ciri-ciri orang dunia kembali kepada Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, padamu yang sejati. Kalau kita menyerupai dunia, maka kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saudara pelajari nanti ya di Roma 8 ayat 1 sampai 17, bagaimana kita hidup dalam roh, bagaimana kita hidup dalam daging. Ini saya tulis tubuh, daging versus roh. Rohnya Allah. Bagaimana dalam daging, sudah tahu semua ya. Ini kan semua sudah luar biasa, mengiring Tuhan, ya kan? Yang penting di ayat yang ke-9 dikatakan, Roma 8 ayat 9, kalau roh Allah ada di dalam kita, Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika roh Allah memang diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayo sekarang kita koreksi hidup kita. Apakah benar aku ini sudah miliknya Kristus? Kalau kita benar miliknya Kristus, berarti ada roh Kristus dalam hidup kita, berarti ada perubahan cara berpikir kita, perubahan tidak mengikuti dunia. Berat, yo, tapi bisa dilakukan. Poin yang kedua, setelah janganlah menjadi serupa,
Yang kedua, di ayat Roma 12 ayat 2 dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ngomong pembaruan budi berkaitan erat dengan pembaruan jiwa. Dalam jiwa manusia sudah jelas ada 3 komponen, pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mungkin sedikit membahas tentang yang perasaan dan kehendak, tapi saya lebih banyak kepada pikiran. Kenapa? Kok saya lebih fokus kepada pikiran? Karena hampir seluruh tindakan manusia, tindakan kita, itu akan terlaksana gara pikiran kita. Betul ya? Pikiran kita kemana, kita melakukan apa. Mungkin roh tadi, saya katakan roh tadi sudah baik. Roh Kudus ngomong, jangan ya, jangan marah ya. Pikiran, oh nek ndak diamuk kok ndak waras wong iki. Nek ndak diamuk, nek ndak diseneni, iki tuman orang ini. Sering begitu? Jangan ngomong. Jangan ngomong, jawaban dewi. Roh berkehendak baik, pikiran, cenake wong iku. Tak ampuni. Ndak tak bales. Kok enak? Maka dalam pikiran ini akan terjadi kalau pikiranmu baik, perbuatanmu baik. Saya bicara mengenai pikiran, pembaruan tentang jiwa itu memang sangat erat dengan namanya pertobatan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bukan firman, saya cek ya, perubahan pikiran itu bahasa Yunaninya adalah metanoia, yaitu pertobatan, transformasi mendalam, mencakup perubahan apa? Pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang. Berarti ada perubahan fundamental. Makanya kenapa kitab Roma ini betul-betul menekankan bahwa kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Karena ini adalah perubahan yang fundamental yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, juga hubungannya dengan kalau perubahan pikiran ini yang bagaimana sangat erat kedewasaan rohani seseorang. Kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat seberapa banyak dia melayani, seberapa sering dia ibadah, rajin, tidak pernah telat, Kamis ikut, Sabtu ikut, Minggu ikut, belum KPK, semua rajin. Tidak ditentukan itu. Itu wujud kalau kita melayani Tuhan. Tetapi kedewasaan seseorang ditentukan bagaimana dia menerapkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Apakah betul-betul sudah sesuai dengan firman Tuhan atau melenceng? Melencengnya mungkin tidak ekstrim, sedikit, tapi ternyata itu tidak. Ya, kita coba lihat. Lagi-lagi saya belajar dari Pak Riyadi. Coba setel video. Ciri orang yang tidak dewasa. Ini koreksi, sebelum ke kalian kan ke saya, ya toh? Saya mikir, oh no, ndak aku yo, gitu loh. Nanti ya, jangan bilang ke yang lain. Ndak ya, di saya. Kita lihat. Ini seorang dokter Kristen. Saya kepingin belajar sebetulnya sama dia. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang dewasa secara umur, tapi emosinya kayak anak-anak? Nah, kenali ya 8 tanda orang yang belum dewasa secara emosional, 8 tanda. biar kamu bisa pasang batas, atur ekspektasi, dan jaga kesehatan hubungan. Yang pertama, yaitu orang yang suka nyalahin orang lain. Alih-alih ngaku salah, tapi dia lebih milih nyalahin orang lain atau keadaan. Tanggung jawab, di skip. Kedua, dia nggak mau menghadapi konflik. Daripada ngobrol baik-baik, dia milih diam, ngambek, kasih silent treatment. Masalahnya, ya nggak kelar-kelar. Yang ketiga,
nggak bisa ngomongin perasaan. Dia susah banget buka diri. Dan kalau diajak ngomong soal emosi, langsung defensif atau malah menghilang. Keempat, langgar boundaries. Mereka nggak ngerti batas pribadi, baik fisik maupun emosional. Kadang malah tersinggung kalau kita pasang batasan. Yang kelima, emosinya nggak stabil, dikit-dikit meledak, bereaksi impulsif tanpa mikir dulu. Susah tenang, susah mengontrol diri. Keenam, nggak bisa menerima kritikan. Dikasih masukan, malah dianggap serangan. Padahal niat kita baik. Ketujuh, minim empati. Mereka tuh nggak peka sama perasaan orang lain. Yang penting, perasaan mereka sendiri duluan. Semua harus tentang dia. Egois, selalu mau jadi pusat perhatian. Perasaan orang lain gak terlalu dipikirin sama mereka. Nah, kalau kamu nemu satu atau lebih dari tanda ini di seseorang atau mungkin bahkan juga di diri kamu sendiri, ya gak apa-apa. Yang penting kita sadar, belajar, dan mau tumbuh bareng. Karena kedewasaan emosional itu bukan soal umur, tetapi soal niat buat terus berkembang menjadi semakin lebih baik. Begitu ya? Pernah gak sih kamu ketemu orang yang... Keren ya. 8 ciri orang tidak dewasa secara emosi. Tapi di situ dikatakan apa? Ya tidak apa-apa sih, jangan minder. Karena kalimat yang terakhir saya senang. Kita akan sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik. Amin. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Firman ngomong, berubahlah sesuai dengan budimu. Jangan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan seperti orang dunia yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak pernah baca firman. Makanya saya katakan dianjurkan sangat dan harus baca firman. Tiap hari, tiap saat baca firman, renungkan. Pak, aku kerja Pak, duduk pengangguran Pak. Yo repot wis, naik kayak gitu. Saya sibuk Pak, tidak bisa baca firman. Ya, itu pilihan. Karena firman ini berisi tentang pikiran Allah. Kalau pikiran Allah itu masuk dalam pikiran kita, maka perubahan budi kita sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kita tidak melenceng daripada garis atau blueprint Allah di awal, menciptakan kita menjadi serupa dengan Dia, akan terjadi kalau kita benar-benar memasukkan firman, merenungkan siang dan malam, dan menjadi pikiran kita. Jadi pikiran kita selaras dengan pikiran Allah, sehingga kita tidak pernah berkontroversi dengan Allah. Sekalipun mungkin kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, kalau firman ngomong, diam, ampuni, yus ampuni, titik. Allah yang akan membela, ya sudah, titik. Jangan mencoba membela diri. Karena kalau kamu sudah mulai membela diri, kamu tidak menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hal itu sudah saya alami, sudah. Makanya pada waktu Bu Evi memberikan ini, saya bergumul, saya ngomong, Tuhan terima kasih. Kenapa? Saya sudah melewati hal ini. Kesaksian kehidupan saya, bagaimana saya diperlakukan tidak baik. Bagaimana saya tidak boleh membalas. Itu. Tak enak loh. Ya? Ada yang ngalami kan? Kita di posisi benar, di sudut manapun kita lihat kita benar, tapi kita disalahkan, bahkan kita macam-macam, tapi kita tidak boleh protes. Itu sesuatu yang menyakitkan. Itu sesuatu yang bikin greget. Padahal kita punya potensi balas, tapi kita tidak memakai potensi itu karena kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan, dan itu sangat-sangat tidak enak. Saya tadi menemukan tadi pagi satu gambar. Saya minta AI, AI ini pinter, saudara. Ya, saya cuma ngomong, tolong saya digambarkan hati yang ada tulisannya kasih, tapi hati ini tergores penuh dengan darah. Iki hasilnya. Keren ya. Ternyata kasih itu harus tergores. Kasih itu harus terluka.
seperti Yesus. Allah mengasihi kita, dia memberikan Yesus anaknya yang tunggal supaya dia mati menebus dosa kita. Apakah hati Allah tidak tergores? Apakah hati Yesus yang mati di kayu salib menyerahkan nyawanya, hatinya tidak tercabik-cabik dan berdarah-darah? Tapi kasih, tulisannya love, tetap utuh bagi kita. Pinter AI. Saya sampai merenungkan ini. Kenapa kok saya ngambil ini? Saya ingat saya dulu punya Alkitab. Alkitab saya yang satunya. Itu di sini itu ada emblem, ada saya bikin dari kuningan, saya tulis kasih. Itu saya bikin pada saat saya kuliah tahun 88. Kenapa? Pada saat itu saya mengalami bahwa hati saya terkoyak, saya disalahi, saya diperlakukan tidak baik, sampai rasanya nangis. Wong nek kepingin nangis muangkel ndak iso mbales iku kan isone nangis. Ya kan? Isone greget gitu. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Sampai suatu ketika Tuhan ngomong, kamu itu belum soro. Kamu tuh cuma disakiti gitu tok. Kamu belum sampai mengorbankan nyawamu. Kamu belum sampai berdarah-darah kayak aku. Tapi kamu merasa bahwa kamu orang yang paling tersakiti. Apa itu istilahnya zaman sekarang? Bukan korban apa? Lali istilahnya alek nom saiki. Apa anak muda menjadi korban loh? Flying victim. Seakan-akan aku menjadi korban yang paling parah gitu. Flying victim. Bermain sebagai, padahal iku lebay. Ya, lebay. Kayaknya diitok yang paling sengsara di dunia ini. Gak ada lain nih. Kasih itu harus tergores. Kalau utuh, bukan kasih. Ya, semakin banyak goresan, semakin Tuhan itu memunculkan kasihnya. Ya kan? Firman Tuhan ada tuh yang ngomong, semakin engkau menderita, kasihku semakin sempurna di hadapan engkau. Karena kita akan melakukan kasih itu seperti Tuhan yang lakukan. Pola pikir kita itu harus dirubah. Ya, pikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Wis tala, ndak usah mikir aneh-aneh, ndak usah mikir wong iku kok ngono ya mbak aku bencek. Wong aku gak salah kok bencekno wong iku. Wis ndak usah dipikir. Biarlah penghakiman itu miliknya Tuhan, pembalasan itu miliknya Tuhan. Kita tuh diem aja wis. Kemarin kita ibadah MMC. Sayang ini yang ndak rajin MMC, ayo datang MMC ya. Menyenangkan. Bagaimana kita berdiskusi kejadian-kejadian sebagai kepala rumah tangga, kalau disakiti ono sing nyaut, "Endi Pak wong Pak?" Oh, ono Pak Martin. "Oh, nek aku entek, Pak." "Apa, Pak?" Istilahnya Bapak kemarin ngomong apa, Pak? Tak uklek-uklek wong iku, Pak. Iya dhek karateka. "Oh, nek sing nyalai aku tak uklek-uklek, Pak." Waduh. Parah, jangan ngode-ngode Pak Martin loh ya. Pak Martin yang itu. Martin Pak Hari Martin, gitu. Jangan. Loh, Bu. Hari Martin sitoke Martin D, Bu. Padha harine, Bu. Coba sitoke Inggris, sitoke Indonesia, repot iki. Ya. Itu gara-gara Pak Slamet itu. Pak Slamet diganggu sama seseorang, kabeh gak trimo arek kompak gitu. Tapi Pak Slamet ngomong apa? Sabar. Kita ikuti firman Tuhan. Mungkin Bu Slamet yo kemot-kemot, bencana ya. Sabar. Ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Gitu loh. Pelaku firman. Dewasa rohaninya. Tidak usah membalas kejahatan. Mbak mungkin kecil cilik deh. Coba gede kayak Pak Martin rasanya.
Ya Pak ya. Ya kan? Tapi dia ngomong, enggak, kita doakan saja. Tetangga yang bencekno, yang mengganggu kita doakan saja, kita berkati. Beda dengan orang dunia. Orang dunia, yaitu Pak Tanto juga cerita, nek diutangi, mari ngono ngelengos gak bayar, kene yo bencekno mangkel yo kita, ya kan? Apalagi kita duit, ono eling wong utang gak bayar-bayar, bencekno rasane gitu. Pak Tanto cerita, ternyata yang diutangi Pak Tanto, ya sudah ya saya bebaskan kamu ya. Puji Tuhan tak bebaskan, saya ampuni. Enak ya, ayo utang Pak Tanto yuk. Terus yang diutangi bisa beli mobil baru loh. Pak Tanto ngomong, lah aku gak tuku motor anyar, ikut tuku motor anyar. Waduh, mangkel, jengkel. Enggak, karena kita sudah menjadi pelaku firman. Gampang? Enggak gampang bos. Perlu itu tadi, kasih yang tergores. Perlu daging kita disacrifice, dikorbankan. Perlu diri kita ini menjadi korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak gampang, tapi bisa dilakukan asal mau nurut. Dan yang menolong kita untungnya Tuhan itu memberikan Roh Kudus. Yeskiel 36 ayat 27, dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita untuk taat dengan firman Tuhan dan melakukan firman. Secara kedagingan tidak akan pernah mampu kita. Karena mungkin di sisi-sisi kita, teman-teman kita, sekitar kita, mungkin kelihatannya dukung, tapi jeblos no. Paham? Kelihatannya dukung positif. Ya wis, tapi nek aku ya tak bales Pak. Loh, ketane baik. Kayak tadi, tak uklek-uklek nek aku Pak. Tak bisa. Kita melakukan firman Tuhan, bahkan di 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan bahwa apa yang kita lakukan manusia rohani kita yang kita lakukan sesuai dengan firman, orang dunia menganggap itu suatu kebodohan. Bodoh kok enggak bales. Kamu punya potensi untuk bales, kamu punya backing untuk bales, kamu punya kekuatan untuk bales. Kenapa kok enggak bales? Enggak boleh firman Tuhan. Dadi wong kok ngono, koyo suci-suci yo, koyo api-api yo, ya pasti gitu. Itu pikiran dunia. Tapi kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ndak balas, ya ndak balas. Ampuni, ampuni. Bahkan Pak Tanto kemarin ngomong, kalau ada yang utang baik kamu kutuki. Lah dia bangkrut tambah ndak dibayar utangmu. Ya benar juga ya, saya mikir iya ya benar juga. Berarti apa yang dilakukan? Doakan, ampuni, berkati. Waduh, diberkati supaya dia kaya. Tapi elingno Tuhan elingno DE ya, kayak bayar utang. Ya ndak, request gitu. Karena apa? Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Jadi paham ya, bagaimana kita mengelola pikiran kita. Yang kita pikirkan adalah sifat-sifat kekekalan. Dan intinya harus ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 8, ini mungkin paling Filipi 4 ayat 8. Dikatakan semua yang jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wis aja mikir, aduh besok kerja apa ya? Aduh kok bayar utang ya apa ya? Aduh kok iki ya apa ya apa ya apa? Gak selesai, mumet dasmu. Kopyor temenan. Suwe-suwe dari panggotai menur. Paling tidak ikut di tempatnya Pak Yohanes Tio. Ya kan? Tapi firman Tuhan ngomong pikirkan ini. Kalau engkau memikirkan semua yang mulia, semua yang benar, maka tindakanmu akan teraplikasi semua yang baik dan benar. Betul enggak? Karena kamu mikirnya benar, tindakanmu pasti benar.
Kamu melakukan apa? Yang tadi sedap, yang semua yang sedap didengar. Berarti apa? Ucapanmu iki kontrolen. Iki lho, M1 iki lho. Dikontrol. Jangan asal nyemplong, plung. Sakit hati orang. Mungkin sekarang mulut enggak. Jangan. Iki loh perlu disucikan, perlu di. Saya kemarin saya baca kalau kita dibaptis dalam nama Yesus, baptis selam, semua tubuh masuk. Cuma sering yang ketinggalan apa? Iki loh. Lalu dibaptis, baptis ulang ini. Mulut ini perlu dibaptis ulang. Sekarang tak tambah driji perlu dibaptis ulang supaya tidak ngetik sing aneh-aneh. Ngirim-ngirim kabar-kabar hoak, ngerasani wong, gibah. Tinggalkan semua itu. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirin semua itu. Saya ngalami, saudara. Saya bukan teori ngomong kayak gini. Saya ngalami. Dulu saya pernah cerita yang mengenai orang yang hutang pada saya kan, yang saya ampuni, terus debt collector ngamuk-ngamuk saya toh. Pak, wong koyok ngono kok diampuni. Nggak jadi oleh duit gara-gara sampean mengampuni orang itu. Debt collector kan gitu, saudara. Gitu. Terus kemudian kasus yang kedua. Saya biasanya kalau nagih, misalnya nih, untungnya enggak, Pak Aryadi punya utang be aku, misalnya. Jadi dia janji, Pak Yusak nanti ya hari Selasa, sekarang Minggu, Selasa ya nanti tak transfer, tak bayar. Saya enggak ngomong oke. Nek ngomong oke kan enak. Jam piro bayare? Temenan ta? Ojo lali lho ya. Awas kon nek lali. Kon nek lali sampai lali apa? Ojo belenjani ya. Nanti Senin tak ilingno. Ndak Senin tok, Selasa isuk tak ilingno kon. Ojo ngamuk lho ya, aku ngilingno ya. Kan tulisannya just reminder ya toh, mengingatkan. Ojo ngamuk lho ya. Saya tuh gitu, saudara. Tak penak, tak peres orangnya. Tak jejeg kayak mangan tak uklek-uklek. Tapi sejak saya ngerti firman, dia ngomong, Pak Yusak, nanti ya tak bayar Selasa. Oke. Kepingin nambahi kayak tadi. Kepingin. Tapi gak jadi. Tuhan ngomong jangan. Tak tambah. Tapi hari Senin HADC, harap-harap cemas. Ditransfer dah yo. Enggak ditransfer. Siang gak ditransfer. Waduh lali. Aku ngomong be Tuhan, lali wong iki Tuhan. Eling napa kon bayar? Sore gak dibayar. Jam 11 transfer. Oh puji Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya menjadi pelaku firman untuk hal yang ini. Simple. Tapi greget no. Terus kemudian tidak selesai, utangnya banyak. Nanti ya, tanggal 15 Juni, hari ini, kemarin, tak bayar. Oh iya, piro? Semua. Waduh, puji Tuhan, semua bayar. Tanggal 15 saya kan ke Jakarta. Saya cuma ngomong, Tuhan, tak WA ndak yo. Tak WA ndak yo, ngilingno. Dablek ini dablek. Screenshotnya dia yang mengatakan dia membayar, tak screenshot ulang. Tak tunggu ya, cuma gitu, tak berani lain-lain nih. Tak dibalas. Tanggal 15, puji Tuhan dia bayar. Ndak kabeh, sebagian lagi. Terus dia ngomong, nanti ya bulan depan lagi. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik itu tak. Gak mudah, saudara. Perlawanan kedagingan kita ini loh. Cara berpikir kita. Istriku loh sampai ngomong, kok ndang ditagih, kok nek matek wong iki apa? Engkon. Dawa iki urusane.
Nek mati ya apa? Engko bojone anake gak ngakoni. Jablas. Oh ya apa kok ini? Aduh, sabar. Sih ya tak kena. Lah kompor ya ta? Kadang kompor itu adalah orang yang terdekat kita loh. Amin. Ya kan? Tidak mudah. Tapi kalau kita sudah berfirman Tuhan, enggak Tuhan, aku percaya Engkau akan melakukan segala perkara yang tidak pernah pikirkan, di luar ekspektasi kita, Tuhan akan melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita kehendaki. Amin. Saya selalu pegang juga Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti ada penundaan pembayaran, ada ini, semua ada mendatangkan kebaikan bagi kita. Lihat positifnya. Kenapa? Bikin kita bersabar. Bikin kita senantiasa berharap sama Tuhan. Berharap kita selalu punya hubungan dengan Tuhan. Nek dilunasi, iso-iso lali be Tuhan. Ayo, ada yang minta berlimpah sama Tuhan, gak dijawab-jawab. Maksudnya apa? Tuhan mau kamu itu punya hubungan yang terus-menerus sama aku. Ndak urusan duit tok, ndak urusan berkat tok. Tapi punya relationship yang tahu sehingga yang erat sehingga kita mengerti apa pikiran Tuhan, apa perasaan Tuhan. Sekarang saya tidak pernah mikirkan hal itu, serius. Saya bukan bohong, ini di atas mimbar. Saya katakan, untuk pekerjaan, saya tidak pernah mikir kerjaan. Saya sampai ngomong Tuhan, memang tidak ada pekerjaan. Tapi saya ngomong Tuhan, pemeliharaanmu sempurna. Buktinya aku tidak ngemis di depan. Saya masih bisa makan 3 kali sehari. Dari orang, Pak kok si gendut? Ya iki repot, angel. Saya berusaha puasa, dan tetep aja kayak gini. Bobotnya turun. Tapi iki, bom panci katanya Bu Gem. Repot. Lanjut. Ya. Berpikir kita harus berpikir sebelum bertindak. Berpikir dulu. Yang tadi Filipi 4, pikirin sih sebelum bertindak. Terus ambil keputusan. Betul. Kemarin kami bahas juga di mana? MMC. Ambil keputusan. Keputusan yang diambil semuanya mengandung risiko. Tapi kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, boleh dikatakan 0. Sekalipun tadi dikatakan orang dunia menganggap itu kebodohan, tapi kita di hadapan Tuhan, kita adalah melakukan kebenaran. Mungkin orang dunia mengatakan, wah itu kamu itu posisinya lemah, kamu naik gini lemah. Tetapi bagi Allah itu untuk memalukan yang kuat. Mungkin bagi dunia, keputusan yang kita ambil tidak lumrah, tidak terpandang, aneh, membebaskan orang dan gini, aneh. Tapi tahulah bahwa itu dipilih Allah untuk kita dapat kemuliaan daripada Dia. Menjadi itu lebih baik daripada cuma sekedar kita tahu tentang firman. Makanya tadi di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Kalau kita sudah perubahan akal budi, kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kita sudah kita sudah memperbarui cara berpikir kita, maka kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu saling berkaitan, gak bisa dilepaskan. Poin yang tadi jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Tadi saya ngomong tentang pikiran. Perasaan. Coba kita buka Filipi 2 ayat 5. Apa yang harus kita miliki? Kalau tadi pikiran Kristus, Filipi 2 mengatakan, ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki perasaannya Yesus. Perasaan Kristus. Apa perasaan Kristus? Selama ini saya pelajari, saya lihat, ya saudara mungkin baca bagaimana pelayanan Tuhan Yesus pada saat dia masih hidup. Apa perasaannya? Penuh dengan belas kasihan. Mungkin kita dijahati orang kayak tadi. Kita tidak dendam, tidak marah, kita malah sakno mbek wong iku. Betul. Sakno ya wong iku ya wis ngerti pelayanan, firman, tapi kok uripe kok ngono ya, kok tingkahnya tidak sesuai dengan firman ya. Kayak orang itu, bukan kita menghakimi, tapi kita menaruh belas kasihan sama dia, ya kita doakan lagi. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik. Kita merasa diri kita lebih suci. No. Kita banyak kelemahan. Tapi kita serahkan semua kelemahan kita ini di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus nanti akan memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Ya. Perasaan yang dimiliki Yesus pada saat memandang orang-orang berdosa yang belum mengenal keselamatan, terutama itu. Apakah kita sudah mendoakan lingkungan saudara kita untuk orang yang belum diselamatkan? Atau kita merasa, ya lah, babano deh gak selamat, ya karepe, pokoknya aku selamat dewe. Itu loh tadi, walaupun dimaki-maki, dikerjoi tetangganya, semua kemarin MMC kompak, selamat Pak, sampean sih selamat. Ya, berbahagialah karena namanya selamat. Tak suruh nambahi, Bu. Selamat sabar. Ya. Kabarkan Injil berita baik, berita keselamatan. Matius 9 ayat 35. Judulnya Matius 9 ayat 35. Judul perikop di atasnya itu ya, saudara. Matius 9 ayat yang ke-35. Kelihatan enggak judulnya di atas? Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ayo kita membagikan perasaan yang dimiliki Yesus itu kita terapkan kepada orang lain. Ya, saya tadi pagi saya juga cerita, saya mulai membiasakan dan saya sudah ngomong sama Ineke, membiasakan diri pada saat kita berkendara. Ya, saya kan sama Ineke kan tiap hari Surabaya, saya juga kadang nganter. Di perjalanan itu saya keluar dari rumah ini kan lewat tol. Tuhan, berkati orang-orang yang lewat tol ini. Jangan sampai ada kecelakaan, jangan sampai ada musibah. Kenapa? Kasihan mereka. Ya kalau mereka kenal Tuhan, belum kenal Tuhan, bablas masuk neraka. Di perpunderan Dolok itu, masuk ke dari Ayani, masuk ke Jemuran Dayani, itu naik pagi, iso 5, Sabtu 2, 3, 4, 5, 6 sampai pojok itu. Orang berebut sepeda motoran semua. Saya ngomong Tuhan berkati, kan kena stopan itu. Tuhan berkati mereka. Mereka mungkin bekerja tangganya. Berikan aku melepaskan berkat buat mereka, keselamatan buat mereka. Ayo kita miliki belas kasihan Allah yang ada dalam, yang sudah diberikan kepada Allah pada kita. Kita berikan kepada orang lain. Berbicara tentang perasaan. Ketiga, tadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendak bicara tentang tindakan, niat. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya."
Tadi kan kita ngomong bahwa kita mau menjadi seperti Yesus, meneladani Yesus. Ayo, kita selesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Dan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Allah utus dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa? Ya kayak tadi, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan tentang dia. Kehendak Allah sudah jelas bahwa dia tidak mau masa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia berikan Yesus. Dan kita di 1 Tesalonika 4 ayat 3 ini sangat khusus buat kita. Apa yang dikehendaki Allah? Kekudusan kita. Kekudusan kita mencakup semua apa yang tadi kita pikirkan. Saya lagi mikir ya, berarti kita bisa kudus enggak? Bisa. Semua bisa. Kalau kita mau. Roh Kudus itu disediakan bagi kita. Coba kita buka deh, Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26. Ini kan bolak-balik, saya seneng ayat ini. Yeskiel 36 ayat 26, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan hati yang taat. 27. Rohku, Roh Kudus, kuberikan diam di dalam hatimu. Jadi ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berarti kita bisa kudus enggak? Bisa. Masalahnya itu, mau apa enggak? Enggak mau. Ya wis, keputusanmu. Makanya tadi saya katakan, semua ada keputusan yang sesuai dengan firman atau tidak. Risikomu tidak melakukan firman, ya kamu bukan milik Kristus. Risikomu menjadi pengikut Kristus, ya kamu harus taat akan peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan melakukannya. Iman timbul daripada pendengaran akan firman. Tapi iman yang timbul karena firman ini kalau tidak dilakukan, percuma. Sama. Kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi tidak pernah kita melakukan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau, percuma Roh Kudus ada. Poin yang ketiga, yang terakhir. Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau namanya membedakan, berarti ada. Betul ya? Nah, pembanding ini loh. Di cara berpikir, prinsip orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Benar rohani. Tidak dewasa rohani. Rohani sudah rohani, tapi tidak dewasa rohani. Makanya, supaya dengan kamu tidak menjadi serupa dengan dunia, dengan kamu berubah pikiranmu, maka kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan kepada Allah dan yang sempurna. Tujuan akhir kita adalah menyenangkan akan Dia. Tujuan akhir hidup kita supaya kita juga oleh Dia, oleh Tuhan. Jangan sampai kita sudah melayani, sudah kelihatannya sudah aktif di gereja, pelayanan dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan ngomong,
Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah pembuat kejahatan. Itu bukan orang luar loh. Itu orang-orang kita. Bagian dari kita. Yang apa? Yang tidak pernah dewasa rohaninya. Dan tidak mau berubah cara, yang tidak mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kesimpulannya ya, saudara, kedewasaan rohani bukan soal rajin datang ke gereja, tetapi bagaimana hidup kita mencerminkan Kristus dalam keseharian kita. Yang penting buahnya. Buah Roh Kudus ada 9, apakah itu sudah tercermin, teraplikasi dalam setiap tindakan kita? Memang tidak bisa sempurna. Misalnya saya belajar, betul belajar, kayak tadi ya, yang video katakan, kita tidak menyalahkan. Ayo kita sama-sama bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Amin. Bukan stuck, bukan ngomong aku yang ini. Pokoknya aku yang ini, iku wong bebal. Orang bebal itu ternyata cenderung kepada kesombongan. Dia self defense, menyatakan dirinya nggak iso diotek. Karena jangan ngotek aku ya tak uklek-uklek, gitu. Ya. Jadi itu orang yang bebal. Dan orang bebal tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Itu juga mengingatkan saya. Saya tidak mau jadi orang bebal. Saya mau jadi orang yang taat pada firman. Saya mau menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya mau menjadi bagian dari dalam kerajaan Allah. Itu pilihan. Ya. Nilai hidup, cara berkata-kata tercermin dari apa yang ada di dalam kehidupan kita atau isi yang dalam diri kita. Firman Tuhan tidak ada, kalau tidak ada, tidak dipenuhi dalam hidup, yang keluar adalah hal-hal duniawi. Kepahitan, ketersinggungan, luka batin, numpuk. Mau tak? Jangan ya Dik ya, jangan ya. Jangan mau. Saya tidak mau. Makanya saya ngomong hidupku itu damai rasanya. Ada masalah apapun saya cuma mikir Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara apa? Hati dan pikiranmu. Enak damai. Gonjang ganjing sana wis tenang wae. Tuhan sing urusan kok. Tuhan yang beresi. Ngapain kita pusing? Makanya firman Tuhan itu benar. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambah satu hasta dari kehidupanmu? Nah iso. Ya sudah, jalan aja. Yang menjadi bagian kita lakukan dengan baik. Yang menjadi bagian Tuhan cocok dicawe-cawe. Gak iso. Stres dewe. Silahkan Tuhan yang berperkara. Silahkan Tuhan yang bekerja. Kita cuma tugasnya nurut dengan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Dan kita minta Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, membimbing kita, mengajari kita untuk tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, musik. Sekali lagi saya ingatkan, banyaklah baca firman. Banyak baca-baca firman. Karena firman ini adalah pikiran Allah. Ini adalah makanan kita. Bagaimana kita bisa hidup, bisa sehat kalau kita tidak makan? Mungkin orang ngomong, Pak, saya baca ini bingung, Pak. Siap hari tak woco, kadang nggak ngerti ya, Pak. Jangankan baca, Pak. Bapak khotbah nanti saya pulang lali, Pak, apa yang Bapak khotbahkan. Iya kan? Rasanya sia-sia. Tapi ingat tadi saya ngomong di firman Tuhan katakan, Pak, firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa? Saya ingat ini bolak-balik berapa kali tadi pagi saya ingat. Pak Ar, 1 minggu yang lalu Pak ya, hari Minggu ya, atau naik Minggu gampang, Senin Pak,
Bapak jam makan siang jam berapa, Pak? Jam? Lupa. Makan apa, Pak? Nasi, yuk kabeh, Pak. Lauknya lupa, Pak. Padahal mangan loh. Tapi yang Bapak makan itu walaupun Bapak lupa, tapi bereaksi enggak untuk hidup Bapak? Reaksi. Mungkin kita minum vitamin waktu COVID apalagi. Oh, seakan-akan minum. Apakah kita bisa melihat vitamin itu bekerja untuk mempertahankan tubuh kita? Nggak kelihatan, betul loh. Tapi kita minum. Kita berharap vitamin itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Sama dengan firman. Seakan-akan kamu makan, kamu baca, kamu renungkan, seakan-akan tidak ada hasilnya. Tapi dia bekerja dalam rohmu untuk membangkitkan imanmu. Yuk baca firman. Tiap hari renungkan. Itu bekal buat kita. Karena situasi dunia yang makin tidak beres, itu butuh kekuatan iman, butuh kita berdiri kokoh. Kalau tidak ada firman, kita bisa tumbang. Karena di sini janji-janji Allah yang harus kita hidupi senantiasa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Haleluya Tuhan, hanya di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Oh, kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku mau mengiring Kau sungguh, aku mau hidup menurut firman. Mulai hari ini aku mau taat. Aku butuh Roh Kudus yang menuntun. Aku mau meletakkan pikiran kehendakku kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam
Kami percaya Tuhan bahwa firman yang baru saja kami dengar tidak akan pernah berlalu begitu saja. Biarlah firman yang kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan hidup kami boleh semakin hari semakin diubah, semakin selaras dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami tahu bahwa kami masih berjuang, dan Roh Kudus Engkau yang memampukan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Insinyur, Bapak Yusak Rahmat Bakti. Berkati dalam seluruh kehidupannya, kemanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu pergi dan bekerja, biarlah dia boleh terus membawa kesaksian bahwa Tuhan Engkau yang telah mengubah hidupnya. Kami percaya apa yang menjadi doa kerinduan daripada Bapak Yusak Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Dan kalau besok hamba-Mu akan pergi ke kota Semarang untuk mengurus segala pekerjaan, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih kami semua yang sudah mengikuti ibadah baik di gereja dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan, kami pulang dan kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.